juga Nabi menyuruh sholat di kandang kambing. Kata Nabi SAW, "Shallu fi marabidil ghanam." Sholatlah kalian di kandang kambing. Yang namanya kandang kambing tidak akan lepas dari percikan air kencing apa? Kambing, ada kotoran kambing, dan itu semua meskipun menjijikkan namun tidak najis. Tidak semua yang menjijikkan itu najis. Bisa jadi ada makanan ayam sudah kita biarkan kemudian basi, bau busuk, najis atau tidak? Tidak. Meskipun dia sudah basi dan busuk, tapi itu bukan najis. Kita bersih bukan karena bersihkan, bukan karena najis, tapi karena kotor. Sama seperti ingus, seperti hal yang keluar dari tubuh manusia yang tidak enak, tapi itu bukan hal yang najis meskipun kotor. Oleh karenanya dalil menunjukkan bahwasanya boleh minum dari kencing onta, dan ini dikiaskan kepada hewan-hewan yang boleh dimakan, maka air kencingnya tidak najis. Seperti kencing ayam, ya. Kotoran ayam itu tidak najis. Kotor iya kotor, tapi tidak najis. Kencing kambing, kotoran kambing itu tidak najis. Ya, sebagai begini, Mas atau Pak Sakiman, penjenengan kalau ikut pengajian Ustadz ini, penjenengan bawa kencingnya kambing. Silakan bawa, kemudian nanti silat no. Silat nih wonge, tapi ya sing sopan, itu ada kutah hobi, nanti katakan ini kambing kok. Ini pendapat ini sudah disebarkan melalui TV, tapi sebenarnya gini lah, saya sejak sanawiyah dulu sudah tahu pendapat ini. Namanya Syekh Astaghfari berpendapat bahwa kencing dan kotoran binatang yang halal dimakan dagingnya, maka tidak najis. Itu pendapat. Nek kucing kan tidak halal, ya berarti tidak najis. Tapi ulama, bukan jumhur, semua ulama, mujma' alaih, 4 mazhab ini minimal, itu semuanya menyatakan semua yang keluar dari yang bernyawa, baik manusia maupun binatang, najis. Berkata Syekh Al-Astaghfari, ya pendapat gharib namanya, pendapat aneh, pendapat terasing, dan sekarang sudah tidak laku. Ini dibangkitkan lagi, dipromosikan lagi. Apa pengen wong Islam sing wis rada kempros kulo semua luwih kempros meneh. Lah wong diomongin najis kadang-kadang rada kempros tapi gak sing yakini, sing yang ado kono. Tapi sekali lagi itu najis. Sudahlah, tidak ada manfaatnya kita kampanyekan itu tidak najis, tidak ada manfaatnya. Ya nek anu sing ceramah kon praktek kon salat aku apa pakai sarung sing aneh. Najis itu penyenang gawaknya. Iku mau kencing kambing kemudian nanti langsung disirat, tapi ojo lain nih disiratnya sarungnya ini kencing kambing tidak najis Pak Yai, dia pasti juga tidak mau, hanya ngomong Pak. Jadi sekali lagi itu pendapat sudah sangat lama dan sudah tidak ada yang mengikuti. Sekarang dikampanyekan lagi karena memang ada sosial media, ya supaya mungkin khalif tu'raf, berbedalah dengan orang supaya kalian dikenal, supaya terkenal. Nek pengen terkenal silakan berbeda, silakan sampai misalnya pengen terkenal, silakan jungkir waliknya kono di syuting masih terkenal itu. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih perhatian dengan semuanya. Mohon maaf segala khilafan kesalahan. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Teman-teman Aswaja, sahabat-sahabat Aswaja, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan kelancaran rezeki dan diberikan keturunan-keturunan yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kalau pandangan atau sudut pandang yang tidak berbeda itu bukanlah Wahabi. Mesti Wahabi ini mengambil pendapat atau sudut pandang yang berbeda dengan yang lainnya. Supaya apa? Supaya terkenal. Contohnya tadi, yaitu Ustadz Firanda mengatakan bahwa air kencing atau kotoran, yang mana air kencing atau kotoran tersebut itu berasal daripada hewan yang halal dimakan dagingnya, itu hukumnya tidak najis. Ini sebetulnya ada perbedaan pendapat kalangan ulama. Akan tetapi kita ambil yang paling muktamadnya, yang paling ihtiyatnya, yaitu berhati-hati. Seperti madhab kita, yaitu Imamuna Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Bagi pandangan madhab Imamuna Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala, kotorannya onta atau kotorannya kambing
atau hewan-hewan yang halal dimakan dagingnya itu tetap dihukumi najis. Dihukumi najis. Dari sudut pandangan ulama yang tidak menghukumi najis, yakni kotoran hewan atau air kencingnya hewan yang halal dimakan dagingnya itu tidak dihukumi najis, itu berlandaskan dalil hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana wakana yuhibbu ayyusolliya haitsu adrakathus sholatu wa yusolli fi mawbidil ghanami. Berlandasan hadis seperti ini, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyenangi atau menyukai kalau sudah waktunya sholat itu di tempatnya di mana saja. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah sholat di kandang kambing. Nah, di kandang kambing ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kalau hadis ini menjadi hukum berlandaskan hukumnya air kencing atau kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya itu tidak najis, bagaimana dengan dalil yang lain? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perlu kita ketahui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat di kandang kambing, ya, tidak mengurangi sifat martabat keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita pikirkan kandang kambing di waktu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di masa waktu sekarang. Ya kan? Di masa waktu sekarang. Nah, bagaimana dengan hadis ini? Makanya hadis wa kana yuhibbu ayyusolli haitsu adrakathus sholatu wa yusolli fi mawbidil ghanami itu ditakwil karena ada hadis yang lain yang mengatakan bahwa shollu fi mawbidil ghanami wa la tusollu fi aqtonil ibili. Sholatlah kalian di kandang kambing dan janganlah kalian sholat semua di kandang onta. Kalau berlandaskan hadis tadi yaitu wakana yuhibbu ayyusolliya haitsu adrakathu ila akhirih, itu berlandaskan bahwa air kencingnya kambing, kotorannya kambing itu dihukumi suci karena alasannya itu kambing halal dimakan dagingnya. Bagaimana dengan hadis ini? Shollu fi mawbidil ghanami wala tusollu fi aqtonil ibili. Sholatlah kalian di kandang kambing dan janganlah sholat di kandang onta. Onta itu kan halal dimakan dagingnya, ya kan? Halal dimakan dagingnya. Kenapa Rasulullah wala tusollu, ya? Wala tusollu. Nah, makanya ini untuk berhati-hati, untuk berikhtiar, ya. Maka pilih pendapat yang paling muktamad, pendapat yang paling kuat, pendapat yang paling ikhtiyat, yang berhati-hati, yaitu Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Madhab Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Walaupun ada perbedaan pendapat, ya, akan tetapi disinilah seperti biasa, sebagaimana Wahabi, contohlah Ustadz Zainal Abidin, ya kan? Itu mengatakan bahwa kulitnya babi ketika disamak itu hukumnya suci. Menurut pendapat yang sahih, yaitu Ibnu Hazm katanya. Inilah menjadi ingin bedanya Wahabi seperti yang lain, ya kan? Selalu mengatakan pendapat yang sahih, pendapat yang sahih. Tidak dipikir kedepannya itu apa. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.